Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Yeni. Ya. Nah Bu Nur, dari kegiatan tadi coaching yang sudah dilaksanakan, saya mengamati kegiatan Bu Nur tadi kan ya sama coaching sudah secara umum sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan dari pengamatan saya, Bu Nur sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta dari tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Bu Nur, untuk kedepannya apa rencana Bu Nur setelah melakukan kegiatan ini? Rencana saya ke depan Bu, setelah kegiatan coaching ini mungkin akan saya lebih mengimplementasikan ya Bu. Mungkin akan saya lakukan kegiatan coaching ini di saat ya memang ada keperluan atau memang untuk bisa mengidentifikasi suatu masalah. Oke. Bagaimana perasaan Bu Nur setelah melakukan coaching ini, menerapkan alur tirta? Perasaan saya cukup cukup senang, cukup puas. Kemudian dengan melaksanakan coaching ini akhirnya saya tahu masalahnya seperti ini, kemudian saya harus menyelesaikannya seperti ini. Dan kedepannya saya harus merencanakan apa, kemudian dan tanggung jawab yang seperti apa itu. Seperti itu Bu. Baik, Ibu, sesuai dari yang kita lakukan praobservasi sebelum kegiatan coaching berjalan, saya tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa di sini kan ada sedikit penilaian Ibu ya. Ada 4 penilaian dari kurang, cukup, baik dan sangat baik. Jadi berdasarkan dari kegiatan coaching, dari pengamatan saya, menurut saya coaching Ibu sudah berjalan baik dan nilai dari saya sangat baik untuk Ibu. Terima kasih Bu. Itu aja. Ya, terus berkembang untuk menjadi lebih baik, itu aja. Terus bergerak ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Yeni. Iya, sibuk nggak? Enggak, kebetulan. Apa nih? Iya, ini loh Bu, ceritanya saya sengaja datang ke sini mau sedikit cerita sama Ibu. Iya. Ada apa? Kayaknya serius banget. Iya, ada masalah yang sedikit meresahkan saya Bu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa nih masalah yang membuat Bu Yeni menjadi resah? Iya. Jadi gini Bu, saya ini kemarin dapat teguran dari atasan saya Bu, kepala sekolah saya, karena kinerja saya menurun katanya Bu. Karena saya suka datang agak siang gitu Bu. Kalau boleh tahu nih Bu Yeni, iya Bu, masalah yang membuat Ibu Yeni itu datangnya siang kemudian terlambat itu apa sih Bu? Iya, jadi gini Bu, anak saya yang nomor 3 itu kan sudah masuk TK Bu. Jadi di TK itu kan harus wajib bawa bekal. Nah, saya sibuk mempersiapkan itu Bu. Padahal itu juga sudah saya persiapkan dari malam Bu, tapi masih aja. Nah, kadang kan ya itu ya Bu, kadang kan anak-anak itu ya itu kondisinya yang enggak ini. Kita yang sudah prepare dari malam, tapi pagi-pagi anaknya yang mogok lah, yang nggak mau pakai kaos kaki pink, mau yang biru, itu yang membuat ininya dramanya itu Bu, yang bikin itu. Iya. Nah, berarti dari itu berarti Ibu ada kedisiplinan ya benar Bu. Benar. Jadi kemudian akhirnya Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu sendiri ada nggak sih solusi ataupun cara supaya Ibu nanti bisa datang itu nggak siang lagi, nggak terlambat lagi? Iya, ya sebenarnya saya juga menyadari sih Bu bahwa ini kesalahan saya Bu. Cuman setelah saya pikir, tadi malam saya sempat ngobrol sama suami saya, rencananya saya ini Bu, rencana aksi yang akan saya lakukan, saya akan mungkin anak saya akan saya titipkan sama kakak ipar saya Bu. Kebetulan ponakan saya itu sama-sama TK gitu ya, mungkin itu salah satunya agar saya juga bisa berangkat pagi gitu. Gitu ya, mungkin itu Bu solusi dari saya Bu. Bagus kalau kayak gitu Bu. Ibu sudah punya satu solusi supaya nantinya Bu Yeni itu tidak terlambat. Mungkin kalau
Bu Yeni ini terlambatnya sekali 2 kali Iya. kan mungkin Harap maklum ya, Bu, iya, ya. kepala Iya, sekolahnya iya. mungkin harap maklum, tapi ini mungkin Ibu sering ya Iya, melakukan. saya juga menyadari Bu Iya, kalau betul. ini kesalahan saya gitu. Saya kurang disiplin. Nah, Iya. kemudian untuk setelah ini nih Bu, apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya tadi apa namanya Ibu tuh tidak datang terlambat, Iya. gitu, tidak kesiangan lagi. Iya, rencananya ya selain menitipkan anak saya dengan kakak ipar saya itu Bu, mungkin langkah yang selanjutnya akan saya lakukan adalah saya akan menemui kepala sekolah saya Bu. Saya ya paling tidak mengakui bahwa ini kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaikinya gitu kan Bu. Saya lebih disiplin waktu, kemudian saya berkomitmen lah Bu untuk bisa datang pagi karena itu kan menjadi tugas saya ya Bu ya. Iya. Berarti apa namanya dari solusi yang akan Ibu lakukan untuk menguatkan dari kedisiplinan Ibu tadi seperti itu. Iya, ya? iya, iya. Kalau begitu Bu, apa nih kira-kira yang nantinya Ibu akan lakukan supaya solusi yang akan Ibu lakukan ini juga itu diketahui sama kepala sekolah. Iya ya, selain menemuinya tadi kan Bu, saya punya komitmen saya untuk bisa datang pagi Bu. Ya mungkin saya bisa ikut salaman Bu di depan menyambut siswa itu kan jam 6:30 kita kan harus di sekolah Bu menyambut siswa itu mungkin selain itu langkah yang akan saya lakukan. Oke, syukurlah kalau gitu ya Bu Yeni Iya, ya. Bu Yeni iya. sudah punya solusi nih Iya, dari benar, permasalahannya Bu Yeni sendiri. Iya. Sehingga nanti ke depannya rencana itu mudah-mudahan bisa Iya. terlaksana ya Bu Iya, ya. iya. Makasih ya Bu ya sudah mendengarkan sedikit keresahan saya Bu. Iya Bu, sama-sama. Iya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita, dari obrolan kita ini bisa mendapatkan solusi ya Bu. Amin, Dan bisa iya. memperbaiki apa yang menjadi keresahan Ibu sama. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak ya Bu bantuannya ya Bu. sama-sama. Saya pamit dulu ke ini ada kegiatan selanjutnya ya. oke. Mari Bu, Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Ambar. Silakan duduk Bu. Ya, ada waktu nggak sih Bu Yeni untuk hari ini? Alhamdulillah saya lagi kosong ini Bu. Gimana? Oke, saya tuh mau cerita permasalahan saya Iya. tentang ada loh siswa di kelas saya ini yang nggak bisa baca. Kelas berapa tuh Bu? Kelas 4. Kelas 4. Iya, kelas 4 kok nggak bisa baca gitu loh. Jadi saya tuh pusing sampai sekarang udah 1 bulan ini tahun pembelajaran baru. Bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, dari pertemuan kita ini apa yang Bu Ambar inginkan? Nah, saya tuh menginginkan percakapan kita ini untuk mencari solusi Iya, atau gagasan dalam permasalahan yang Dan saya pemecahan hadapi. masalah ini ya. Oke, iya. Coba Bu Ambar ceritakan masalah apa yang meresahkan Bu Ambar. Jadi ini kan tahun awal pembelajaran baru ya Bu ya. Iya, Jadi saya mengajar di kelas 4. Hmm. Nah, ada anak saya itu yang tidak bisa membaca sama sekali. Iya. Bahkan mengeja saja belum lancar. Jadi saya tuh bingung. Apa yang udah Bu Ambar lakukan untuk menggali informasi? Jadi Kenapa sih saya- si dia ini nggak bisa baca ini kenapa? Jadi saya tuh bertanya sama orang tuanya, Iya. ternyata anaknya itu kebanyakan main HP. Dampak HP ya Bu Ambar ya. Iya, kebanyakan main HP. Jadi belajarnya tuh males. Iya. Yang jadi hambatan Bu Ambar apa dalam mendekati si anaknya? Yang jadi hambatan anaknya tuh males-malesan loh Bu. Menjawab setiap saya mau ajarin belajar gitu. Kalau menurut Bu Ambar apa solusinya dari permasalahan ini? Menurut saya Bu ya, setelah saya pertimbangkan mungkin saya kemarin kan saya ngobrol nih dengan teman sejawat saya. Iya. Jadi kita mencari ide untuk Iya. permasalahan saya tadi itu. Jadi saya akan meminta orang tua Iya. untuk mendaftarkan anaknya les membaca. Oke. Kemudian kalau di kelas saya menggunakan tutor sebaya dan duduk dengan saya. Oh, gitu. Jadi saya bisa mengamati langsung bagaimana cara mengajari anak tersebut membaca. Nah, sebenarnya itu yang ide yang bagus ya Bu ya. Strategi Bu Ambar? Strategi yang saya lakukan yaitu saya mungkin melakukan kolaborasi lah dengan Iya. kepala sekolah, membicarakan permasalahan dengan kepala sekolah tadi, ya. permasalahan dengan anak yang tidak bisa membaca itu dengan memanggil orang tua.
Kemudian saya juga bercurhat atau bercerita kepada teman sejawat saya, terutama yang separalel kelas 4 ya. Nah, untuk strategi ini untuk ini skala keberhasilan Bu dari 1 sampai 10. Saya maunya yang dari awal skala 5 saya ingin naik menjadi skala 9. Iya. Untuk mencapai tujuan saya. Iya. Berapa jangka waktu untuk melaksanakan rencana aksi Bu Saya Ambar ini? Saya menginginkan waktu 2 minggu terlebih dahulu untuk pendekatan, kemudian 2 minggu lagi untuk pelaksanaan benar-benar les membaca dan melakukan tutor sebaya. Berarti 2 bulanan bisa lah ya, target kita ya. Targetnya 2 bulan atau 3 bulan. Apa komitmen dari Bu Ambar dari solusi ini yang Bu Ambar ini pilih atau rencana aksi yang Bu Ambar lakukan? Komitmen saya berharap ini bisa dilakukan secara terus menerus kepada setiap siswa yang memang tidak bisa membaca. Iya. Nah, kira-kira siapa ada yang bisa mendukung dari apa rencana aksi Bu Ambar ini? Dukungan yang saya butuhkan terutama dari orang tua untuk keberhasilan anak di rumah itu bisa membaca, kemudian kepala sekolah dan teman sejawat saya. Ya, nah kira-kira Bu Ambar bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut setelah coaching ini saya berharap saya bisa mengimplementasikan segala ide-ide saya untuk pembelajaran anak tersebut supaya bisa membaca. Oke. Sebenarnya rencana aksi dari Bu Ambar itu sudah sangat bagus. Saya doakan semoga berjalan lancar dan si anak ini bisa membaca sesuai dengan rencana aksi Bu Ambar. Terima kasih Dinda sudah mau meluangkan waktu. Semoga saya bisa mengimplementasikan ide-ide saya terhadap anak tersebut dan anak tersebut bisa ada kemauan lah untuk membaca membaca. Iya. Semangat ya Bu Ambar ya. Ya, terima kasih ya Bu sama-sama sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ambar.